Halo teman-teman, kemarin ada pidato seorang kepala negara yang viral karena beliau bilang bahwa sawit adalah pohon. Bener nggak sih? Nah, di video kali ini, yuk kita bahas lebih banyak tentang sawit. Pertama-tama, apakah betul sawit itu pohon? Aku yakin teman-teman pasti tahu jawabannya tidak, karena pohon itu memproduksi kayu, sedangkan sawit sama seperti tumbuhan monokotil lainnya, seperti rumput dan bambu, mereka tidak memproduksi kayu. Instead, batangnya terdiri dari serabut-serabut fibrosa yang terbentuk dari meristem apikal mereka. Tapi, apakah benar bahwa sawit itu menyerap CO2? Betul, karena semua tumbuhan itu berfotosintesis, nggak cuma pohon, rumput juga berfotosintesis, jadi sudah pasti mereka bisa menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen. Tapi jangan lupa kalau tumbuhan itu juga bernafas atau berespirasi, jadi tumbuhan itu juga mengeluarkan CO2. Dan pada kasus sawit, tentu ceritanya tidak bisa dibandingkan dengan hutan. Nih teman-teman bisa lihat perbandingannya di gambar ini. Jelaskan bahwa serapan CO2-nya beda jauh. Selain itu, sawit itu monokultur. Kalau hutan, dia itu beragam ya. Dia nggak cuma terdiri dari satu jenis pohon, tapi dari beragam jenis pohon. Sedangkan sawit itu monokultur yang hanya terdiri satu jenis tanaman di ribuan lahan. Nah, monokultur ini sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Contohnya, di sawit-sawit Indonesia ada jamur Ganoderma yang bisa mematikan sawit sampai ribuan hektar dan membuat dia tidak produktif lagi. Dan terlebih, pembukaan hutan besar-besaran melepas karbon ke atmosfer dalam jumlah yang sangat signifikan dan kehilangan banyak biodiversitas penting. Oke lah, kalau teman-teman tidak bisa merasa empati sama orangutan, burung, dan teman-temannya dan berpikir kayak nggak apa-apa kok orangutan hilang, yang penting kan ekonomi, masyarakatnya sejahtera. Nyatanya, biodiversitas itu nggak bisa dilihat sebatas angka ya teman-teman. Karena bumi ini seperti satu sistem besar yang saling terkoneksi, yang ketika ada satu pilarnya yang hilang, maka bumi ini akan kehilangan kesetimbangan dan akan rusak. Mungkin contohnya teman-teman bisa memisalkan bumi seperti rumah joglo dan biodiversitas itu seperti salah satu tiangnya. Jika tiang tersebut hilang, maka rumah ini bisa runtuh gitu. Dan coba deh teman-teman lihat dari cerita COVID kemarin. Asal masalahnya dari eksploitasi satwa liar kan? Selain itu, masalah kontribusi sawit terhadap perubahan iklim dan kerusakan alam itu tidak bisa dilihat sebatas CO2 ya teman-teman. Oke lah, sawit bisa menyerap CO2, tapi kenyataannya sawit itu adalah tumbuhan yang manja loh. Mereka perlu banyak air untuk bisa hidup dan perlu pengelolaan intensif. Pengelolaan intensif ini mengeluarkan banyak emisi gas rumah kaca seperti nitrus oksida atau N2O dan metana yang sebetulnya global warming potensialnya itu 25 kali lipat dibanding CO2. Jadi jelas ya, sawit itu sebenarnya tidak ramah untuk iklim.